Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PKU dimanapun sahabat PKU berada. Memasuki Jumat berkah, Jumat barokah, memasuki waktunya kita berjumpa kembali di kelas kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berjumpa lagi secara virtual di kelas kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang dalam kesempatan kali ini mengambil tema yang selaras dengan peringatan spesial di bulan Mei tahun 2025 yaitu World Hand Hygiene Day, dan tema kita kali ini adalah peran hand hygiene dalam resistensi antibiotik. Bersama saya Rina Feni Budiati sebagai moderator hari ini, dan di samping saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan membahas bagaimana peran hand hygiene dalam resistensi antibiotik, yaitu izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Dr. Inayati, spesialis mikrobiologi klinik MK. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rina, selamat pagi sahabat PKU semuanya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya dokter. Temu kangen. Kali ini dalam momen yang spesial. Pertama dalam momen kelas kesehatan. Ini perdana ya kelas kesehatannya dokter bersama Dokter Ina. Perdana. Berarti akan ada kelas-kelas berikutnya ini bersama Dokter Ina, insya Allah. Dokter, kita juga memasuki bulan yang spesial, terutama bulan bagi penggiat atau pejuang pencegahan dan pengendalian infeksi dokter di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di mana bulan Mei tanggal 5 Mei itu adalah peringatan global Hari Kebersihan Tangan Sedunia, yang menjadi juga salah satu pilar program dokter untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, di sisi lain dokter, kita juga sedang sering-seringnya curhat-curhatan ya dokter mengenai resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu apa? Kita akan kulik lebih dalam sahabat PKU. Monggo dokter mungkin diberikan pembukaan pengantar gitu ya dokter, apa sih sebenarnya resistensi antibiotik itu dan kenapa hand hygiene kok disebut-sebut dalam resistensi antibiotik, Dokter Ina? Baik, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Sahabat PKU sekalian, puji syukur ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya meskipun secara virtual. Kita akan bahas bersama dan mungkin bisa disampaikan ya beberapa masalah atau pengalaman dari para sahabat PKU sekalian ya terkait dengan kebersihan tangan, baik itu dari tenaga kesehatan atau masyarakat secara umum ya. Tapi sebelum kita berdiskusi mungkin tidak ada salahnya saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu diketahui dulu ya tentang apa itu hand hygiene, kemudian apa itu resistensi antibiotik, karena memang itu dua hal yang menjadi topik pagi ini. Betul. Ya, jadi pertama mungkin tentang hand hygiene itu kan kalau dari istilah Indonesia mungkin kebersihan tangan ya. Nah, kebersihan tangan itu sebenarnya kan suatu upaya ya, suatu tindakan yang memang mungkin dari kecil kita sudah diajari ya untuk selalu sebelum makan cuci tangan, sebelum itu juga selain cuci tangan cuci kaki gitu kan. Nah, ini sebenarnya tujuannya memang ini suatu tindakan untuk membersihkan ya diri kita dari baik itu kotoran atau bahan berbahaya maupun terutama mungkin kuman atau mikroorganisme secara umum yang nanti kalau menempel di dalam tangan kita beraktivitas itu bisa berpindah. Nah, ini yang tujuannya supaya tidak terjadi penularan kuman tadi ya atau bahan-bahan tadi yang di tangan kita ke tempat yang lain yang semestinya tidak tertular. Itu prinsipnya itu. Kemudian kalau hand hygiene kebersihan tangan sendiri sebenarnya mungkin sahabat PKU sekalian sering ya ada yang hanya cukup menggunakan seperti alkohol itu ya, hand rub. Banyak sekali apalagi dulu waktu COVID itu saya kira cukup banyak orang menggunakan atau kemana-mana mesti membawa itu ya antiseptik ya, hand sanitizer yang mungkin digantungkan di tasnya. Nah, apakah itu sudah cukup ataukah harus menggunakan air ya, atau mungkin justru kalau
mungkin para dokter ya yang mau melakukan tindakan operasi, apakah cukup dengan hanya cuci tangan seperti biasa? Nah ini tentunya hand hygiene sendiri ada beberapa cara ya, ada beberapa cara yang paling simple, mudah, efektif memang tadi menggunakan hand scrub ya. J. Secara umum digunakan masyarakat secara umum, juga untuk para tenaga kesehatan itu bisa dilakukan. Tetapi selain itu juga ada hand washing. Jadi ada hand scrub, ada hand washing, kemudian juga nanti ada hand scrub yang untuk tindakan bedah. Nah, ini nanti berbeda-beda karena kenapa kok bisa dibedakan? Karena memang tergantung dari tujuan hand hygiene tersebut. Misalnya kalau itu tangan kita kotor ya dan secara kasat mata kelihatan kotor, maka sebaiknya memang dilakukan hand washing, harus dicuci dulu, dibilas dengan air, memakai sabun. Kemudian waktunya juga lebih lama mungkin dibandingkan dengan hand sanitizer ya, itu harus dengan waktu sekitar 40 sampai 60 detik. Nah, itu tujuannya memang menghilangkan tadi kuman-kuman yang mungkin nempel di tangan kita dan tidak hanya kuman yang ini ya, spora pun bisa teratasi. Mikroorganisme ya, itu kalau yang hand washing Mbak Rina ya dan sahabat PKU semua. Tetapi kalau yang tadi yang lebih praktis memang yang hand scrub tadi itu bisa untuk kondisi cepat ya, misalnya kita habis kontak atau resiko ya tertular sama seorang tapi tidak secara kasat mata tidak kotor, itu kita bisa menggunakan hand scrub lebih praktis. Nah, untuk bedah itu biasanya menggunakan khusus ya antiseptik yang khusus memang untuk bedah, karena tujuannya biasanya kalau untuk tindakan bedah, sebelum tindakan bedah itu dilakukan hand hygiene-nya tidak hanya di telapak tangan ya, tetapi harus sampai ke lengan bawah. Lengan bawah, kemudian juga nanti antiseptik yang digunakan berbeda karena itu tujuannya untuk menghilangkan mikroorganisme yang lebih dalam ya, karena di tangan kita secara alamiah ada flora normal ya, ada bakteri yang sifatnya itu transient dan ada yang residen. Nah, bedanya transient dengan residen itu kalau yang transient itu di permukaan kita bawa dan itu potensi kontak dengan banyak hal ya, tetapi kalau yang residen itu adanya di bagian yang lebih dalam, misalnya di folikel rambut ya, sehingga itu tadi kalau dokter bedah kan tadi ya resiko menularkan lebih tinggi, maka harus dengan tadi ya upaya yang lebih dalam, yang chlorhexidine misalnya ya, kemudian nanti harapannya bisa tadi membunuh mikroorganisme yang sifatnya transient maupun yang residen ya, yang ada di dalam permukaan yang lebih dalam ya, dalam kulit kita. Ya itu prinsipnya seperti itu. Lalu kenapa sih kok hand hygiene kok harus penting ya kita lakukan? Karena tadi kenapa selalu disebut-sebut kalau IPCN-nya kemana-mana pasti di dahinya tertulis dengan indah hand hygiene gitu. Kenapa sebenarnya dokter? Iya, jadi memang hand hygiene itu juga menjadi prasyarat penting ya pada saat nakes itu melakukan suatu tindakan ya, karena memang hand hygiene itu bertujuan untuk tadi memutus rantai transmisi, karena kalau kita membawa kemudian kita nggak bersihkan kan bisa berpindah ya itu. Kemudian juga tadi dikatakan bisa mencegah resistensi antibiotik lah. Mungkin sebelum ke sana mungkin tidak ada salahnya kita bahas dulu ya tentang apa itu resistensi antibiotik ya, karena memang sekarang itu sebenarnya dari tahun 2012 ya WHO itu sudah ada awareness tentang kemungkinan resiko terjadinya resistensi antibiotik itu bisa terjadi dengan kondisi yang penggunaan antibiotik yang tidak rasional ya. Jadi waktu itu banyak kasus-kasus infeksi. Kalau sebelumnya ya diobati dengan antibiotik itu bisa sembuh, mortalitasnya menurun, kemudian morbiditasnya juga menurun, itu ternyata beberapa kondisi kok justru tidak mempan ya. Nah, ini berarti kalau kebal gitu ya, kebal, resisten atau kebal. Ya, kalau orang awam mungkin menyampaikannya kebal. Jadi memang tidak ada lagi kemampuan dari antibiotik itu untuk bisa membunuh. Nah, ini menjadi kondisi kita sebut sebagai resisten terhadap antibiotik, atau sebenarnya istilah resisten dengan sensitif itu sebenarnya juga ada kerancuan ya. Jadi kalau resisten itu diperuntukkan bagi bakteri, jadi subjeknya itu bakteri yang resisten.
Ya, tapi kalau antibiotik itu sensitif atau Sensitif. tidak sensitif gitu ya. Oh, baik. Jadi sensitif antibiotik itu dalam hal ini bahwa antibiotik itu cukup mampu membunuh mikroorganisme. Tetapi kalau bakteri itu tidak bisa dibunuh oleh antibiotik, namanya bakteri yang resisten. Penggunaan katanya mirip-mirip tapi ternyata beda peruntukannya. Subjeknya, kita lihat subjeknya dari mana. Kalau kita melihat dari sudut mikroorganisme, berarti kita lihat kemampuan dia untuk resisten. Jadi ini juga caranya bermacam-macam ya, saya kira, karena mikroorganisme di alam itu juga cukup banyak kasus infeksinya bermacam-macam juga lah ternyata. Dari kalau kita lihat ya mikroorganisme yang sebenarnya ukurannya kecil, bahkan kita nggak pernah bisa melihat ya Bapak sahabat PKU sekalian ya, dan ini kita ternyata sama Allah juga sudah dibekali dengan kemampuan untuk dia kebal ya. Jadi saat dia mau terancam ya, begitu dia menginfeksi seorang ya, kemudian orang itu menjadi sakit infeksi, kan akan dibunuh dengan antibiotik. Dia tahu juga dia akan berusaha mempertahankan dirinya. Ya, padahal notabene kan dia satu sel ya, tapi ternyata Allah juga menciptakan makhluk satu sel itu dengan kemampuannya dia untuk bertahan. Caranya bagaimana? Itu banyak penelitian ya yang dilakukan. Salah satunya dia melindungi dindingnya ya, kemudian dia bisa juga mengubah metabolismenya di dalam satu sel, kan dia untuk bisa bertahan hidup memperbanyak diri kan dia ada metabolisme, itu dirubah, targetnya dirubah ya, kemudian juga dia bisa mempengaruhi selaputnya ya, selain dinding ada selaput selnya itu dia tutupi, itu misalkan ada porin-porin yang tempat istilahnya celah-celah untuk masuknya antibiotik ya, karena dia itu tahu ini antibiotik mau membunuh saya gitu kan, nah itu dia akan ditutup ya. Itu makanya subhanallah ya, Allahu Akbar, kalau seperti itu kita bisa mempelajari ya. Kemudian ada juga pinter lagi satu bakteri yang mempunyai mekanisme begitu antibiotik itu berhasil masuk ke dalam selnya, itu dia ada gen yang mengatur bahwa nanti bakteri antibiotik yang sudah masuk itu diminta keluar. Jadi efflux, ada efflux pump namanya ya, mengeluarkan antibiotik yang masuk. Lah ini kan jadi berarti caranya macam-macam. Nah, ya memang pengetahuan tentang resistensi, kemudian tadi ya cara kerja antibiotik itu penting untuk dipahami. Untuk itu kan kita tidak bisa ya, masyarakat secara umum ya, sahabat PKU sekalian, dengan sembarang menggunakan antibiotik ya, membeli antibiotik, karena ada pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian antibiotik sesuai dengan diagnosis ya, sesuai dengan tujuannya, dosisnya, cara kerjanya, itu sudah dipertimbangkan oleh dokter biasanya seperti itu. Makanya kan tidak boleh, karena kalau penggunaan antibiotik yang tidak tidak sesuai ya, sesuai indikasi, kemudian antibiotik yang cara pemberiannya juga salah, misalnya salah, itu bisa dosisnya kurang ya, atau mungkin malah justru dosisnya berlebihan, atau mungkin ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini kan menjadikan efek dari antibiotik itu tidak maksimal ya. Tadi kan kenapa ya kok dosisnya kurang, kok bisa bakteri itu resisten. Nah, ini juga tadi terkait dengan mekanismenya. Pada saat bakteri itu dibunuh, mungkin harusnya dibunuh antibiotik dalam waktu 3 hari, kok dia hanya 1 hari. Kira-kira bakterinya bagaimana, sahabat PKU sekalian? Tentunya belum mati ya, belum mati total. Mungkin istilah kalau baru pingsan gitu kan? Nah, belum maksimal juga senjatanya. Iya, jadi masih pingsan, begitu bangun, siuman, tahu dia, loh kok ada antibiotik ini, saya mau dibunuh dengan merusak dinding saya. Dia akan mengembangkan resistensinya. Ya itulah. Jadi makanya memang harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian memang resistensi juga dipengaruhi tidak hanya di bidang kesehatan sebenarnya, ada juga peran dari bidang yang lain, misalnya peternakan. Mungkin dari sahabat PKU sekalian ada yang punya bisnis peternakan ya, mungkin ini juga menjadi hal yang lumrah atau kita ketahui bersama ya, menjadi rahasia umum juga untuk supaya ternaknya itu tumbuh subur ya, dengan dengan tujuan untuk growth hormonnya ya, itu diberi antibiotik ya, sehingga nanti tentunya bisa gemuk. Nah, ini kan
ini juga sebenarnya di satu sisi memang menguntungkan untuk produksi peternakannya ya, tetapi di sisi lain penggunaan antibiotik yang tidak tepat, nanti apa tadi ya, antibiotik residunya itu dimakan pada saat dikonsumsi ya oleh manusia bisa potensi untuk terjadinya resistensi. Jadi sebenarnya nggak hanya kewajiban di bidang kesehatan saja, tetapi juga di kesehatan hewan, juga di ya, peternakan, mungkin di apa perkebunan itu kan juga ada beberapa menggunakan yang disemprot-semprot gitu ya. Nah ini juga ada potensi menjadi resisten. Ya, jadi maka memang harus di apa ini ya dikawal bersama. Ya, ada tanggung jawab bersama. Ya, saya kira itu sahabat PKU sekalian. Lah kalau tadi di belakang Mbak Rina sampaikan apa sih hubungannya ya? Kok kebersihan tangan? Kebersihan tangan kok resisten. Tadi kan kebersihan tangan sudah kita sampaikan memang tadi mengurangi terjadinya penularan ya, kemudian juga bisa mencegah terjadinya tadi resistensi. Cara-caranya juga ya mungkin sahabat PKU sekalian sudah saya sampaikan tadi ya, ada 3 jenis, kemudian mungkin langkah-langkah juga ya, langkah-langkah juga di hand hygiene ada 6 langkah WHO ini kan ya. Kemudian yang kapan dilakukan itu juga ada 5 momen ya, itu nanti mungkin sudah menjadi familiar buat sahabat PKU sekalian. Ya kalau tadi hubungannya memang sangat krusial ya, sangat penting ada hubungannya karena tadi terkait dengan memutus rantai, sebenarnya lebih ke memutus transmisinya. Kenapa? Karena tadi ada resistensi antibiotik. Ini ujung masalahnya apa atau sebenarnya? Ujung masalahnya kan ada infeksi. Ya, ada infeksi lah. Infeksi itu apa? Infeksi itu kan otomatis kalau terbukti dia membutuhkan antibakteri, ya, antibiotik, maka penggunaan antibiotik itu harus bijak. Nah, nanti pengaturan penggunaan antibiotik yang bijak itu sebenarnya menjadi kewenangannya PPRA ya. PPRA itu kan ada di situ tentang program-program bagaimana antibiotik itu harus digunakan secara rasional, tepat dosis ya, tepat cara pemberian, tidak terlalu mahal juga ya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan kultur dan sensi itu kan definitif, jadi benar-benar sampel dari pasien misalnya tadi ya pneumonia atau ISK urinnya diambil, kita kultur di lab ya mikrobiologi, kemudian ketemu itu bakterinya misalnya bakteri E. coli. Nah, E. coli itu kita challenge kan ya, kita ketemukan dengan antibiotik ABCD misalnya gitu ya, nanti mana antibiotik yang sensitif itu yang kita pilih. Itu namanya upaya untuk menentukan terapi secara definitif ya. Nah, pada saat orang atau mungkin ya pasien ya atau mungkin kasus-kasus infeksi yang tidak ditangani secara baik tadi potensi tadi bakteri untuk resisten. Nah, kalau sudah bakteri itu menjadi resisten, misalnya di contoh kasus ya, misalnya kasus di mana ada pneumonia karena penggunaan ventilator VAP. Nah, ini kan nanti harus diperhatikan ya. Pasien dengan VAP atau mungkin dengan ISK karena infeksi nosokomial nanti harus diperhatikan jangan sampai kalau misalnya terdeteksi, ini kan yang sering kita laporkan adanya MDRO ya, misalnya MRSA atau VRE atau ISBL, lah nanti harus ada perlakuan khusus terhadap pasien ini ya, karena kalau tadi tidak diperhatikan, tidak beri isolasi atau mungkin kalau ruang isolasinya nggak ada kok, terbatas, misalnya bisa dengan cohorting ya. Nah, kemudian lalu ada treatment kepada si pasien tersebut. Maka tadi upaya pencegahan infeksi itu salah satunya memang tadi dengan hand hygiene ya, dengan memutus rantainya. Salah satu misalnya petugas yang bertugas ya untuk merawat pasien tersebut ya, spesifik untuk pasien tersebut harus khusus ya, idealnya seperti itu khusus, tidak bisa merawat satu pasien dengan MDRO kemudian dengan yang lain, kemudian tadi tindakan prinsip hand hygiene-nya kurang diperhatikan, nanti bisa tadi menyebar ya, sehingga apa hubungannya hand hygiene dengan resisten jelas di situ ya kan, karena kalau nggak bersih tangannya tadi kan bisa memindahkan. Betul. Ya, jadi nanti bisa memunculkan resisten yang banyak ya, yang lebih banyak lagi kasusnya lah, nanti ujung-ujungnya adalah merugikan kepada si pasien tersebut. Ya.
ada terjadi proses penyembuhan yang lama, ya length of stay-nya tinggi, J. obat yang digunakan juga harus mahal mungkin ya, karena kan antibiotik sendiri ada beberapa kelompok kan yang untuk kasus-kasus ringan nggak harus ya yang harus langsung meropenem ditembak meropenem gitu, nggak harus juga ya, karena sebenarnya kalau kita melihat tren ya, kalau kami di lab itu justru antibiotik yang dulu zaman dulu saya kecil, chloramphenicol, tetracycline, yang murah meriah itu malah sekarang antibiotik lawas gitu itu malah sensitif ya. Justru yang cephalosporin generasi 3 itu yang mahal-mahal itu sudah menunjukkan beberapa peningkatan dari persentase resistensinya. Jadi kalau kita simpulkan, mungkin Mbak Rina boleh disimpulkan? Boleh, okay. Jadi dari obrolan tadi bahwa ya memang hand hygiene itu satu berperan sangat penting, metode yang murah meriah juga, dokter, untuk membantu memutus penyebaran si infeksi yang diakibatkan oleh resistensi antibiotik dengan berbagai faktor yang bisa kita cegah atau tidak. Yang bisa kita cegah mungkin kita bisa lebih bijak lagi dokter untuk menggunakan antibiotik. Kemudian kalau misalnya yang tidak kita cegah tadi faktor-faktor dari pertanian dan perkebunan yang ternyata menyumbang dokter, berperan besar untuk kejadian resistensi antibiotik. Karena memang di beberapa kasus sepertinya kalau dilihat umurnya masih muda, jadi logika kita masih muda, paparan terhadap obat juga masih sedikit, sangat jarang, masih sedikit karena tidak ada riwayat penyakit. Kok tiba-tiba ketika misalnya dicek sudah hasilnya tuh resisten. Ternyata bisa dari faktor 2 tadi dokter. Di luar medis ya. Kemudian kalau dari segi masyarakat gitu dokter, bukan nakes apakah juga si hand hygiene atau kebersihan tangan atau kepatuhan kita cuci tangan itu juga berperan besar dalam kita misalnya mencegah tadi kejadian resistensi antibiotik, atau ketika misalnya ada keluarga yang didiagnosis atau mendapatkan hasil resistensi antibiotik, apa yang harus dilakukan dokter untuk yang merawat di rumah? Ya baik ya Mbak Rina, memang tadi sudah kita ketahui bersama ya, jadi intinya adalah memutus rantai, rantai infeksi. Padahal orang sakit nggak hanya di rumah sakit ya, bisa saja kan kita merawat keluarga kita di rumah. Makanya memang kalau apa yang harus dilakukan ya sama prinsipnya, bahwa tetap harus melakukan tindakan yang tadi ya, hand hygiene yang tepat. Misalnya kalau tadi momen-momennya kan kalau pas saat menyentuh ya, sebelum menyentuh keluarga yang kita rawat ya, ada 2 sebelum dan 3 setelah ya Mbak ya. Ya momennya sebelum menyentuh, kemudian juga sebelum melakukan tindakan-tindakan yang aseptik. Tapi mungkin kalau di rumah enggak ya, saya kira ya. Kemudian yang ketiga itu setelah menyentuh tadi, misalnya kontak dengan cairan tubuhnya ya, dengan urinnya, dengan dahaknya atau apapun yang nanti potensi menjadi infeksius ya, itu kita tetap cuci tangan. Kemudian juga di lingkungannya, misalnya di tempat dirawat di rumah ya. Sekarang juga saya kira banyak ya kasus-kasus kalau yang infeksi penyakit-penyakit yang kronis, mungkin bukan infeksi sebenarnya ya, bukan infeksi, misalnya pasien dengan kelainan sistemik ya, misalnya juga pada pasien kronis yang harus dirawat jangka lama di rumah, kan biasanya di rumah disetting seperti kondisi rumah sakit juga ya, gitu kan. Nah ini juga sudah lengkap peralatannya gitu ya dokter. Sahabat PKU semua juga harus harus memerankan sebagai nakes mungkin ya. Jadi memang harus cuci tangan tadi dengan cara-cara sesuai dengan tadi kondisinya ya. Kalau kelihatan kotor banget ya lebih baik memang dengan air mengalir, kemudian pakai sabun ya, kita cuci dengan 6 langkah WHO, kemudian waktunya mungkin sekitar 46 detik ya kalau yang cuci tangan, hand washing. Tapi kalau yang misalnya hanya sekedar mungkin membenarkan selimutnya atau apa ya, nggak ada kelihatan kasar tapi kita takut ini ya, kita bisa dengan hand sanitizer saja. Jadi prinsipnya sama Mbak Rina untuk masyarakat ya, tetap namanya kebersihan tangan itu menjadi hal yang mutlak ya. Apalagi kalau kita merawat keluarga yang sakit, karena kondisi orang sakit itu kan kondisi orang yang dengan sistem imun yang menurun biasanya.
mungkin beliau itu sakitnya mungkin stroke atau beliau sakitnya apa ya yang bukan penyakit infeksi lah. Ya lah ini tapi pada saat kondisi seperti itu pasien itu kondisi imunnya turun. Nah, kalau nanti kita membawa kuman ya, bakteri yang di tangan kita, kita merawat beliau ya, kemudian di situ bakteri bisa berpindah. Lah ini kondisi orang yang sistem imunnya rendah itu sangat mudah terkena infeksi. Jadi memang krusial ya, jadi penting sekali untuk melakukan hand hygiene dengan tepat. Selain itu juga perlindungan ke kita sendiri kan. Kalau kitanya itu bersih juga potensi kita menjadi sakit kan juga rendah. Jadi saya kira itu menurunkan resikonya gitu resikonya. Dokter. Baik dokter. Kembali lagi kalau misalnya dari segi tenaga kesehatan sebagai profesi yang mungkin akan sangat erat hubungannya dalam merawat gitu dokter atau menghandle pasien-pasien resistensi antibiotik. Seperti yang kita tahu bahwa resistensi antibiotik merupakan jenis kondisi atau diagnosis yang menularnya melalui kontak dokter melalui kontak. Maka kalau balik lagi ke prinsip kalau sudah menemui transmisi atau metode penularan kontak, kita punya senjata andalan. Biasanya kalau para nakes kita APD yang wajib itu salah satunya adalah handscoon dokter. Nah, kalau misalnya dalam merawat gitu dokter, menurut dokter Ina sebenarnya lebih efektif mana dokter? Kita pakai handscoon terus-terusan tanpa kita cuci tangan. Jadi kalau sudah full pakai handscoon-nya dipakai untuk segala macam tindakan atau kegiatan, atau tetap dibarengi dengan cuci tangan. Karena tema World Hand Hygiene Day kita pada tahun ini memang spesifik menyoroti mengenai penggunaan cuci tangan. Temanya it might be glove, it's always hand hygiene. Jadi ada tema seperti itu. Sebenarnya fenomena ini gimana dokter? Terima kasih Mbak Rina. Jadi memang salah satu APD ya yang primer sepertinya ya. Kalau handscoon itu ya digunakan. Memang karena dia tujuannya untuk barier. Cuma kalau tadi disampaikan pakai handscoon satu kemudian untuk kemana-mana itu juga itu suatu langkah yang salah juga ya, karena justru nanti dengan handscoon yang kemana-mana itu juga akan memindahkan satu kuman ya, dia nempel ke meja sana atau mungkin pulpen apa, kemudian dia nanti memegang pasien, itu menjadi alat untuk pemindahan mikroorganisme justru. Jadi kalau misalnya tadi apakah handscoon atau mungkin cuci tangan lebih efektif, tergantung konteks kondisi si nakesnya itu. Jadi kalau memang mau tindakan yang sifatnya aseptik ya, kemudian juga yang potensi penularan infeksi cukup tinggi, maka sebaiknya kita menggunakan cuci tangan dulu, kemudian kita pakai handscoon. Nah, dan sifatnya memang kalau sudah selesai tindakan ya sudah kita lepas. Ya tidak boleh handscoon itu kemana-mana. Karena memang ada juga penelitian ya yang menyampaikan ini ya seperti handphone ya. Handphone itu kan sekarang itu seperti nyawa kita ya. Kita nggak mau terlepas dari handphone ya kan, karena itu di situ sumber informasi segala macam lah, aktivitas di sini kerjaan. Di handphone ya itu ada yang meneliti diusap handphonenya para nakes ya, kemudian dilihat mikroorganismenya itu cukup tinggi jumlah koloninya. Sekarang ada tempat bertumbuhnya ternyata sudah bisa juga ya dokter di gadget kita berarti. Ya, karena kan ya tadi pakai handscoon, habis kan sebenarnya kok ada ini nengokin, ada apa WA atau ada sebenarnya mungkin pekerjaan, tidak hanya semata-mata hal yang nggak berguna ya, tapi tadi dokter, ya mungkin atau kita butuh ini. Nah itu kadang-kadang justru memindahkan ya, karena memang kenyataannya ada riset yang menunjukkan bahwa di handphone itu banyak terdeteksi. Kalau di lingkungan jelas ya, bisa di meja, di ini juga potensi, makanya kan harus tindakan desinfeksi yang rutin juga kan Mbak, untuk ininya. Jadi kalau tadi gloves ya, kemudian pakai cuci tangan, itu nanti tergantung dari kondisi nakes itu, dia mau tindakan apa. Jadi, tapi kalau tadi tidak dibenarkan menggunakan handscoon dalam seharian utuh untuk kesana kemari, itu nanti juga sama saja ya. Mungkin satu sisi melindungi tenaga kesehatan, tapi
ya tadi bisa memindahkan ke tempat-tempat yang lain. Dan satu catatan, meskipun menggunakan handscoon, tidak terus meninggalkan kewajiban untuk cuci tangan sebelum dan setelah pemakaian handscoon. Jadi baik Dokter Ina, sebelum kita masuk, ini sudah ada pertanyaan menarik yang masuk di room chat kita. Dipersilakan, ada titipan dari teman-teman PKRS untuk menikmati jus segar racikan spesial dari teman-teman PKRS PKU Gamping untuk para narasumber spesial di kelas kesehatan. Monggo dokter, sambil saya siapkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Silakan dinikmati dokter. Baik sahabat PKU dimanapun berada, boleh untuk segera mengetik timbunan pertanyaan yang sudah tercetus dari tadi mendengar penjelasan Dokter Ina yang sangat komprehensif. Bisa langsung melalui room chat di Zoom kita, di Zoom meeting, atau komen di live YouTube PKU Gamping. Kalau gitu kita langsung dulu dokter ke tanya jawab. Ya, boleh, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Herpu Diastuti Suwondo. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak atau Ibu Herpu Diastuti Suwondo, semoga sehat selalu. Pertanyaannya cukup menarik dokter. Bagaimana kalau menggunakan toilet umum atau kloset, apakah harus dibersihkan juga atau semprot saja dudukan klosetnya? Sebab bisa terlihat sepele, habis garuk-garuk di daerah belakang dilalah ada yang gatel di wajah sekitar mulut seperti itu. Monggo. Iya. Saya jawab langsung. Monggo Dokter Ina. Terima kasih Ibu. Ini Ibu atau Bapak semoga Ibu dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sangat bagus pertanyaan Ibu, karena memang itu menjadi kegiatan kita sehari-hari ya, terutama pada saat kita aktivitas di luar rumah ya, dan memang kalau kita melihat kebutuhan toilet ini, kalau kita lihat ya dari beberapa tempat itu memang kondisinya akan berbeda-beda juga. Ada yang bersih, ada yang mungkin juga perawatannya kurang bagus ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya Ibu atau Bapak ini tindak ke luar rumah kemudian membutuhkan toilet, kemudian dalam kondisi kita menemukan toilet yang kurang nyaman, mungkin sebaiknya jangan dipakai ya. Karena tadi potensi penularan sangat besar Ibu ya, karena memang apalagi tempat toilet itu kan kondisinya lembab sehingga di situ tuh jamur, bakteri ya sangat bisa senang berkembang biak, sehingga kita potensi kalau kita kontak ya kita akan potensi terkena. Ya, jadi kalau bisa memang memilih toilet yang bersih. Tetapi apakah toilet bersih itu sudah menjamin bahwa itu juga tidak tertular ya mikroorganisme? Karena kan nanti kan nggak kasat mata ya Ibu sekalian ya. Jadi memang bisa ya kita membersihkan dulu toilet yang tampak bersih tadi, misalnya dengan diguyur air itu juga bisa. Kalau enggak mungkin kalau ada fasilitas tisu ya, tisu yang basah ya, atau kita mungkin sangu lah, kita lebih amannya kita membawa sendiri ya, kita bisa usapkan tempat-tempat yang nanti kita akan duduk di situ ya, karena memang potensi, karena memang beberapa kasus infeksi itu juga karena penularan itu dari lingkungan ya yang tidak bersih. Jadi intinya pastikan dulu bahwa toilet itu aman. Tapi kalau kelihatannya udah jorok, airnya juga kotor, nah itu mending mungkin kita menimbang-nimbang manfaat dan madorot ya. Mungkin besar mana gitu ya manfaatnya, mungkin kita lega bisa buang air kecil, tapi madorotnya nanti bisa kena infeksi kan malah lebih. Jadi mungkin lebih baik segera cari tempat yang lain. Maka jawaban saya mungkin begitu. Bapak Ibu Herpu Diastuti Suwondo, semoga menjawab pertanyaannya. Dokter masih kita tunggu baik. Bagi Bapak Ibu sahabat PKU yang ingin bertanya, yang mungkin sudah ngelis nih pertanyaannya, bisa disampaikan di room meeting Zoom PKU Gamping atau di YouTube kita di PKU Gamping. Langsung muncul lagi ini dokter dari Dokter Sugi sepertinya Betul Dokter Sugi, selamat pagi, assalamualaikum dokter. Pertanyaannya, dokter izin bertanya terkait resistensi antibiotika. Jika dalam satu keluarga batuk pilek, apakah jika salah satu anggota keluarga mendapatkan terapi antibiotik, apakah keluarga yang lain juga perlu mendapatkan antibiotik dengan jenis yang sama? Seperti itu dokter. Ya.
Terima kasih Dr. Sugi atas pertanyaannya. Sangat menarik ya, karena kasus infeksi batuk pilek itu juga banyak ya kasusnya, dan hampir mungkin kita itu dalam 1 tahun tuh masih ada fase kena infeksi batuk rutin pilek. sepertinya ya dokter. Ya. Cuma masalahnya batuk pilek sendiri itu kadang yang sering masyarakat atau kita sebagai tenaga medis juga salah ya. Batuk pilek itu tidak selalu penyebabnya bakteri. Jadi kadang-kadang itu virus misalnya influenza virus ya, atau mungkin virus respiratory syncytial virus ya, RSV itu juga bisa, hemophilus influenza juga bisa. Jadi dipastikan dulu bahwa memang batuk pilek itu bukan, atau penyebabnya adalah bakteri. Kalau memang bakteri, tadi pemberian antibiotik memang sudah ada indikasinya. Jadi memang diindikasikan untuk mendapatkan antibiotik. Nah, kalau dalam satu keluarga hanya satu yang kena dan yang lain sehat, tentunya kan tidak perlu ya kalau yang tidak sakit menggunakan antibiotik, karena jelas nggak ada indikasi. Tetapi kalau yang keluarga yang lain, misalnya putranya sakit, kemudian dilalah kakaknya atau adiknya sakit, biasanya begitu ya dokter. Nah, itu biasanya kalau yang menular dulu biasanya awalnya virus sebenarnya, common cold ya, virus. Jadi kalau masih virus itu kita nggak perlu sampai menggunakan antibiotik. Serius dengan antivirus ya, cuma antivirus kan biasanya juga pemberiannya cukup 5 kali sehari, kemudian juga dari aspek biaya mahal itu biasanya untuk melawan virus itu kita mengandalkan sistem imun kita, karena kan virus itu sifatnya self limited disease ya, penyakit yang nanti bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Seperti itu. Jadi nanti tidak perlu diberikan antibiotik untuk keluarga yang lain kalau memang tidak ada indikasi infeksi bakteri. Jadi pemberian antibiotik jelas ada indikasi pemberiannya dengan adanya infeksi bakteri. Lalu untuk jenisnya apakah sama ataukah tidak, itu juga tadi tergantung dari kasusnya masing-masing ya. Saya kira ya ada pertimbangan klinis khusus yang diberikan. Apakah itu nanti kan antibiotik sendiri ada yang broad spectrum, ada narrow spectrum ya. Yang awal-awal pemberian infeksi sebelum diketahui penyebabnya apa, kita berdasarkan asumsi. Misalnya kalau tadi batuk pilek karena bakteri, misalnya faringitis ya, kemudian banyak oleh gram positif, maka kita berikan yang khusus untuk gram positif ya, misalnya amoxicillin. Nah, itu yang antibiotik yang sifatnya ini dulu, yang akses dulu ya, yang boleh diperkenalkan menggunakan pun atas indikasi. Tetapi kalau tidak ada indikasi bahwa dia infeksi bakteri ya tidak perlu ya, saya kira harus ditegakkan dulu apakah ini kasus infeksi bakteri atau bukan untuk dapat memberikan antibiotik. Saya kira demikian. Jadi meskipun berada dalam kondisi yang sama, mungkin kalau dilihat-lihat batuk pileknya juga sama nih, sama-sama ngikilnya, sama-sama masih melernya gitu mungkin tetap tadi pertimbangannya tidak semua batuk pilek itu disebabkan bakteri. Kalau virus ternyata tidak perlu antibiotik dokter, dan memang mungkin butuh beberapa waktu untuk penyembuhannya. Ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak atau Ibu Asriha. Izin bertanya dokter, kemungkinan penyakit apa yang bisa muncul akibat dari penularan dari pemakaian toilet umum? Apakah herpes genitalia bisa menular lewat pemakaian toilet bersama? Begitu dokter. Monggo silakan dijawab dokter. Iya, kalau penyakitnya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kalau dari toilet itu cukup banyak yang mikroorganisme yang ada di situ ya. Jadi mulai dari virus, bakteri, jamur ada semua. Nah, jadi nanti kalau herpes tadi, herpes itu kan ada keluarganya herpes itu banyak Ibu ya. Jadi virus itu punya keluarga juga. Ada family ya, kemudian ada genus gitu ya. Herpes itu kelompoknya cukup besar. Kalau yang herpes yang genital itu memang ada juga ya, HSV1 itu yang di daerah oral, daerah muka dan mulut ya. Kalau yang genital itu memang dia khusus satu keluarga sebenarnya, tapi dia khusus hanya suka infeksi di daerah genital. Oh begitu. Ya, dan memang penularannya lewat kontak ya. Cuma yang harus diperhatikan ya, virus itu sifatnya itu dia harus intrasel obligat ya. Jadi
kalau dia sudah menginfeksi, dia harus kalau di alam itu maksudnya kalau di toilet dia tidak bisa berlama-lama, ya tidak bisa berlama-lama. Kalau dia di situ tidak ada sel yang dia infeksi, dia akan mati. Oh gitu. Jadi seperti Karena itu. dia jatuh di benda mati Ya, di gitu benda ya mati dokter. dia nggak bisa masuk, kemudian dia nanti minta tolong kan. Bakteri atau virus itu kan menginfeksi, memperbanyak diri itu kan atas bantuan kita juga, ya kan? Dia Sebagai meminta inangnya gitu. kan. Nah, itu. Jadi kalau tadi herpes itu mungkin seperti secara ini ya, kemungkinannya sangat kecil sebenarnya, karena tadi virus itu kalau nempel di benda mati dia cepat hilang. Ya, tetapi kalau pas dilalah mungkin kita menggunakan dan sebelumnya itu ada ya, ninggalkan virus di situ, kita langsung menggunakan, makanya tidak diguyur ya. Kemudian tadi kok tempatnya juga kelihatan kotor. Mending kita nggak usah ya, karena itu tadi potensi tertularnya cukup tinggi. Jadi bisa, kalau tadi pertanyaan bisa nggak bisa, karena tergantung dari tadi apakah virusnya itu masih hidup atau tidak, karena memang melalui kontak langsung ya untuk yang genital. Semoga Bapak atau Ibu Asri sudah jelas dengan pertanyaan, dengan jawaban dari Dokter Ina. Masih ada 2 pertanyaan lagi dokter, tapi sebelumnya mungkin monggo silakan dinikmati dulu suguhannya. Silakan dinikmati dulu boleh dokter. Ya, jadi ini juga kita sedang disaksikan oleh teman-teman saya dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi wilayah Daerah Istimewa Jakarta. Selain fokus ke Dokter Inanya, juga tadi ada yang fokus nih ke gelas cantik berwarna pink. Apakah bisa diminum atau tidak? Bisa ya bapak-bapak. Minuman sehat ini. Ya, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menjaga imunitas gitu ya dokter. Bahasanya tentang bakteri, jadi kita kaitkan dengan imunitas. Baik dokter, kita lanjut. Sudah mulai ramai di room chat kita. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu pengguna Zoom. Ini karena username-nya pengguna Zoom, jadi saya sapa Bapak Ibu pengguna Zoom. Semoga sehat selalu. Izin bertanya, pasien dengan resisten obat ketika dinyatakan bisa pulang dengan hasil leukosit yang normal, apakah antibiotik artinya bisa membunuh bakteri tersebut? Dan ketika pulang, apakah pasien masih dianggap resisten dan dapat menularkan bakteri? Begitu, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak siapa? Ini kebetulan namanya adalah pengguna Zoom, ya? Bapak Ibu pengguna Zoom. Ya. Jadi ini pada kasus seseorang yang terinfeksi bakteri resisten ya, kemudian sudah sembuh, kemudian pulang apakah nanti antibiotik itu tetap diberikan gitu ya? Ya, tetap diberikan, dan kemudian ketika sudah pulang dengan hasil leukosit yang sudah normal, apakah masih resisten statusnya dan masih bisa menularkan seperti itu? Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang suatu kondisi pasien itu sifatnya sangat spesifik ya. Jadi kalau kasus yang tadi Bapak sampaikan, kalau seseorang terinfeksi oleh bakteri resisten, sudah diobati, lalu obatnya itu bagaimana? Obatnya tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi penyebabnya tersebut. Maksudnya seperti ini, pada saat seseorang itu dirawat di rumah sakit, dia kan tadi ketahuan infeksi, dokter akan mencari penyebabnya. Kemudian misalnya penyebabnya tadi ya E. coli misalnya. Oh ternyata E. coli-nya itu resisten terhadap tadi ya ISBL itu kan ada 3 sampai 4 cephalosporin generasi 3 itu sebenarnya resisten. Ya, kemudian ada juga nanti ketahuan seperti itu. Tapi ternyata si pasien itu bisa saja meskipun dia ISBL, dia itu ada yang sensitif yang lain. Misalnya dengan amikasin atau mungkin dengan pemberian sulfamethoxazole, trimetoprim, itu antibiotik yang murah meriah sebenarnya ya. Nah itu kan nanti dokter akan memilih obat yang sensitif tadi. Jadi bukan berarti kalau udah resisten tuh sudah kiamat gitu ya. Itu sebenarnya tidak juga ya, karena kalau kondisi resisten dan masih ada pilihan antibiotik yang bisa membunuh dia, itu dengan mekanisme yang lain mestinya ya, nanti itu berarti bisa menolong pasien infeksi tadi untuk bisa sembuh. Demikian ya. Jadi nanti pada saat di rumah sakit dokter akan memberikan
memilih nih antibiotik definitifnya, mana sih yang cocok dengan penyebab penyakit ini, kemudian mana yang sensitif. Nah, pada saat bakteri itu sudah diberikan antibiotik yang sensitif, insya Allah mesti akan sembuh, akan mati. Ya kan, karena dia kan cocok nih, obatnya cocok, bisa langsung ketembak gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah mati otomatis kan orang pasien tersebut kan sembuh ya. Kalau sudah sembuh, nanti dokter akan mempertimbangkan boleh pulang. Nah, kalau sudah boleh pulang, memang ada beberapa kondisi itu dilanjutkan ya, antibiotiknya itu diberi sangu gitu ya. Pulang gitu ya, dokter. Sangu antibiotik itu biasanya juga atas pertimbangan nanti untuk tadi bisa tuntas ya di penggunaan antibiotik yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu bagaimana nasib pasien ini setelah dia dibawa pulang ya, apakah dia tetap resisten? Sebenarnya resisten itu tadi bakterinya, ya kan, bukan pasiennya kan? Pasiennya kan yang terinfeksi ya, tapi kalau bakterinya tadi sudah dibunuh dengan antibiotik yang sudah dipilihkan dokter yang sensitif, sudah mati dan dinyatakan sembuh, berarti kan bakterinya sudah nggak ada. Berarti pasien itu menyandang pasien infeksi resisten kan sudah nggak ada lagi, karena kan bakterinya sudah nggak ada. Ya sehingga insya Allah sih aman ya, cuma tadi harus sesuai dengan kondisi ya, dipastikan antibiotik diberikan itu tepat sesuai dengan hasil kultur sensinya ya. Nah, tidak harus antibiotik mahal sebenarnya, namanya bakteri resisten itu harus antibiotik yang meropenem gitu ya. Nah, istilahnya itu seperti senjata kalau kita pamungkas. Itu mau membunuh nyamuk itu pakai bom gitu kan, nanti justru sekitarnya kan yang yang berdampak gitu ya, nyamuknya dokter. Mungkin masih lari dia. Ya makanya itu ya, mungkin harus sesuai kondisi yang sesungguhnya. Jadi pasien sudah tidak membawa lagi bakteri resisten kalau memang dia sudah sembuh ya. Saya kira demikian. Tapi untuk prinsip PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga tidak salah untuk dilanjutkan ya dokter, tidak perlu menunggu kondisi sakit dulu. Mohon izin lanjut dulu dokter untuk pertanyaannya. Ini dari Bapak Sriyanto, sahabat saya nun jauh di sana yang mengikuti. Izin bertanya, apakah hand rub on glove yang dilakukan petugas kesehatan saat memberikan pelayanan pada pasien berperan dalam meningkatkan resistensi antibiotik? Monggo dokter. Berarti Pak, ini maksudnya, terima kasih ya pertanyaannya nih temannya Mbak Rina ya, teman seperjuangan. Jadi kalau hand rub on glove itu berarti kan pakai glove tapi kita pakai bukan cuci tangan tapi cuci sarung tangan gitu. Ya itu kembali ke keberhasilan dari hand rub-nya itu, langkah-langkahnya kan tadi ya, tetapi sebenarnya itu juga tidak disarankan ya. Disarankan karena ya tadi potensi-potensi untuk bisa keselip ya. Kan kita cuci tangan aja kan harus benar-benar yang 6 langkah itu, kemudian selasa jari, kemudian punggung jari, kemudian ibu jari ya, itu kan semuanya itu kalau kita pernah kan ada peragaannya itu ya, itu kita tempelkan di ini, apakah sudah semua tercover gitu kan, gitu ya, terwarna semua itu di tangan kita yang kita merasa aja kan kadang potensi nggak bisa maksimal ya, apalagi kalau pakai gloves itu kan juga kita nggak secara langsung merasakan Mbak. Mungkin gitu, ini konteksnya handscoon-nya dipakai untuk beberapa kegiatan atau beberapa pasien dokter. Jadi karena untuk menghemat waktu ya udah daripada lepas pasang harus cuci tangan, mending sekalian di handscoon-nya aja tuh yang dicuci gitu. Sama efisiensi kali ya. Efisiensi ini ya. Jadi mungkin kalau terus terang saya belum pernah menemukan penelitian yang terkait dengan itu ya. Jadi mungkin ya itu menjadi menarik, mungkin bisa kita teliti fenomena juga, baru ya dokter. Tapi memang tujuannya efisiensi, nggak ada salahnya juga ya. Cuma tadi dipastikan kalau memang hand rub on glove tadi itu pastikan bahwa yang kita lakukan tuh sudah benar bisa mengcover ya semua yang kita desinfeksi. Yang menarik itu memang ada beberapa penelitian ya. Saya pernah, itu bimbingan saya ya, melakukan penelitian efektivitas 6 langkah WHO itu. Ya 6 langkah WHO hand washing kan ya. Hand washing, bukan hand scrub, hand washing waktu itu. Cuma menarik ya. Ternyata kepatuhan 6 langkah itu
dibandingkan dia ukur jumlah kumannya. Jumlah kuman setelah probandus ya di subjek itu melakukan tindakan 6 langkah dibandingkan dihitung diusap lagi kan beberapa area tangannya itu kemudian diukur ya jumlah berapa koloninya. Ternyata pada beberapa 6 langkah yang komplit itu justru angka kumanya tinggi. Nah ini kan menjadi kontra ya, kontradiksi dengan teorinya. Harusnya 6 langkah kan malah justru lebih bagus. Ternyata apa? Ternyata setelah saya tanya waktu itu diskusi dengan mahasiswa yang bersangkutan, coba diamati satu persatu apa sih komponen yang memungkinkan dia naik kumanya. Ternyata apa? Di step terakhir itu dia menggunakan serbet. Jadi menggunakan bukan serbetnya dipakai berulang. Serbet itu dicantolkan di situ. Jadi dicantolkan di dekatnya wastafel, kemudian udah 6 langkah itu udah bagus sekali. Terakhir itu pakai itu ngeringkannya dengan serbet. Seperti kalau kita dapur begitu ya dokter, ada serbet khusus. Iya, serbet kan cuma di situ. Nah, itu situ kan banyak, makanya sudah menjadi berarti memang detail. Jadi maksudnya gini, setiap step-step ya dari usaha hand hygiene itu kita harus benar-benar pastikan itu sesuai standar. Kemudian ya tadi kalau misalnya pakai gloves itu kan sebenarnya juga apalagi dipakai berulang gitu ya, dokter. Kan, pasti ada bagian yang terselip yang belum bisa tercover tadi ya. Kemudian potensi untuk transmisi. Malah bisa kalau dikaitkan mungkin penyebaran tadi ya dokter, meningkatkan resiko penyebaran resistensi antibiotik. Begitu Pak Yanto, semoga terjawab Kemudian 2 pertanyaan, masih banyak ternyata. Laris manis ini, Masya Allah Dokter Ina. Untuk Bapak atau Ibu Nur Rohmah, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak atau Ibu. Izin bertanya dokter, pemakaian antibiotik kalau diimbangi dengan konsumsi prebiotik apakah diperbolehkan? Silahkan Dokter Ina. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Nur Rohmah, ini semoga dalam kondisi sehat juga. Amin. Juga semua sahabat PKU. Amin. Selalu sehat ya. Jadi kalau prebiotik sama antibiotik itu sebenarnya juga mempunyai tujuan yang masing-masing. Jadi kalau antibiotik ya sudah kita berikan, memang dia terbukti ada bakteri, itu harus kita bunuh, ya sudah kita berikan antibiotik. Nah, kalau prebiotik itu memang nanti ada bahan-bahan atau senyawa atau substansi yang memang dia tadi berpotensi untuk bekerja sebagai antibakteri ya, seperti itu. Jadi ada probiotik, ada simbiotik, ada satunya lagi prebiotik, simbiotik itu kalau dua-duanya dipakai ya. Nah itu nanti kalaupun nanti pertanyaannya apakah bisa dipakai dua-duanya, sebenarnya tadi kembali ke kasusnya ya. Tapi kalau misalnya dengan antibiotik sudah cukup, kenapa harus diberikan prebiotik? Gitu. Tapi memang ada kondisi yang tadi untuk preventif atau tujuannya saling menguatkan ya, itu juga diperkenankan asal memang atas indikasi yang jelas. Jadi semuanya itu prinsipnya sebenarnya kita lebih ke tadi ya, apakah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bermanfaat atau tidak. Betul. Jadi kalau dengan antibiotik sudah cukup, ya nggak usah ya dengan prebiotik. Tapi kalau memang nanti itu bisa saling menguatkan, kondisi pasien itu menjadi lebih baik ya, kemudian efek dari antibiotik itu juga menjadi sinergi. Nah itu boleh Ibu ya. Jadi memang nanti ada pertimbangan khusus ya dari dokter untuk memberikan keduanya. Balik lagi ke prinsip bijak tadi, bijak untuk menggunakan dan memilih apapun yang akan kita konsumsi ya. Kalau sudah memang ditentukan oleh para ahli atau yang lebih ahli gitu, silakan untuk dimanfaatkan. Baik dokter. Langsung disambung dokter, pertanyaan dari Bapak Fatoni. Izin bertanya dokter, apa ada hambatan atau tantangan penerapan hand hygiene atau kebersihan tangan dalam mencegah resistensi antibiotik? Lalu mohon tips mengurangi kemungkinan resistensi antibiotik untuk masyarakat umum dokter. Silakan dokter Ina. Ya, tadi tantangan, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya ya, pertanyaan bagus ini. Cukup fenomenal untuk para pejuang PPI ya dokter. Iya, tantangannya tentang hand hygiene tadi ya. Tantangan hygiene, atau hambatannya ya. Kalau ditanya seperti itu sebenarnya jawabannya cuma satu,
apa Mbak Rina kira-kira tentang kepatuhan ya. Jadi tantangannya itu ya kepatuhan. Kepatuhan itu letaknya dari mana? Letaknya dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Diri kita sendiri, baik itu nakes, baik kita dokter, baik itu mahasiswa di bidang kesehatan ya, itu semuanya itu tantangannya itu terletak di kepatuhan. Ya, kenapa kepatuhan ini menjadi penting? Karena tadi kita itu kadang bekerja di dunia medis itu dituntut gerak cepat ya. Selalu kan itu ya, kita selalu mengejar nyawa. Kemudian kita bertarung dengan detik-detik gitu harus ya dokter, melakukan tindakan-tindakan yang segera ya. Nah ini kadang-kadang memang terabaikan ya, dalam artian memang kita tadi madarat dan manfaat tadi mana sih yang lebih dulu kita. Nah, itu kadang-kadang seperti itu kepatuhan, atau mungkin juga ya tadi ya kepatuhan terkait dengan menganggap sepele, nggak penting kok tangan saya udah bersih. Memang secara kasat mata nggak ada, kalau kita memang bersih bener ya, nggak kelihatan apa-apa. Nah cuma di sisi lain sebenarnya tadi si bakteri itu bisa ngumpet di sela-sela jari ya, kemudian bisa di ujung kuku ya, bahkan di hidung kita, bahkan di aja kan bisa, misalnya kita habis apa itu membersihkan itu gitu ya, atau megang apa, nah, yang itu kan menyenangkan itu ya dok. Itu kan nanti kan bisa berpindah di situ ya. Jadi tadi kepatuhan tentang tadi menyepelekan tadi nggak kelihatan kok, kelihatan bersih kok gitu ya. Nah, ini juga saya kira kepatuhan itu terkait perilaku ya. Jadi nanti makanya kan sejak kecil kita kan diajari untuk selalu cuci tangan ya supaya bersih. Nanti kalau zaman kecil ditakut-takutin nanti ada cacing gitu ya. Iya, kalau bakteri resisten. Iya, kalau dulu waktu saya kecil, ayo segera dicuci nanti cacingnya ikut masuk gitu kan di kuku gitu kan. Nanti cacingnya. Kalau dulu kan takutnya cacing, kalau saya takutnya bakteri. Resisten. Bakteri resisten. Jadi mengatakan ya, tantangannya ya. Jadi kita harus melatih. Nah, ini kan sekarang baru rame pendidikan karakter ya. Betul. Pendidikan karakter termasuk karakter itu tadi perilaku hidup bersih. PHBS ini saya kira itu juga udah program pemerintah yang cukup bagus. Itu. Kemudian nanti pertanyaan kedua apa Mbak? Lupa saya. Mohon tips untuk mengurangi kemungkinan resistensi antibiotik di masyarakat umum. Ya, untuk masyarakat umum ya. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa resistensi antibiotik itu kan pemicunya banyak aspek ya, banyak sektor ya, termasuk sektor yang kesehatan itu jelas. Karena ketahuan di sektor kesehatan karena memang terdeteksinya di kesehatan yang ya cek kan? di sektor kesehatan ya dokter. Ya, jadi ketahuan ini kena bakteri resisten gitu ya. Nah, tapi sebenarnya penyebabnya bisa berasal dari sektor yang lain, termasuk tadi peternakan ya, kemudian perkebunan ya, menggunakan antibiotik semprot-semprot yang sifatnya tidak penting ya, misalnya untuk hama ya, tetapi tadi dia ada residu di situ pada saat kita misalnya makan sayur kita ambil kemudian kita cuci, itu ada residu di situ, berarti kita secara nggak langsung mengkonsumsi yang antibiotik yang nggak perlu kan. Atau mungkin kita ayam ya, misalnya ayam, makan ayam, ayamnya itu pada saat dia diternak dia menggunakan antibiotik supaya untuk gemuk ya, berarti antisipasi di masyarakat secara umum ya tadi di mana kita berperan di situ dalam sektor, misalnya kalau kita sebagai peternak, kita sebagai petani, nah ini berarti kita berusaha bijak ya, tidak menggunakan senyawa ataupun bahan-bahan yang seperti antibiotik yang nanti berdampak buruk ya. Itu yang paling mudah ya, langkah yang paling mudah seperti itu, dan memang perlu pemahaman. Jadi misalnya peran masyarakat yang lain juga bisa menyampaikan ya, misalnya itu kalau di bidang non medis ya, menyampaikan kalau misalnya di bidang medis misalnya ada keluarga kita yang mendapatkan antibiotik lah, kita bisa mengingatkan harus sampai habis ya, sesuai dengan perintah dari dokter, jangan udah sembuh kok saya nggak mau lanjutkan ya, itu juga nggak boleh, karena nanti itu berpotensi penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya, tidak rasional seperti itu. Jadi nanti salah satunya memang itu yang paling mudah, yang paling gampang ya. Jadi saya kira itu peran-peran bisa dilakukan masyarakat. Yang ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita usahakan di masyarakat umum begitu dokter. Kemudian sepertinya ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ustadz Anton Himawan. Semoga sehat selalu Bapak. Pertanyaannya, apakah penggunaan salep kulit
secara rutin kira-kira bahaya tidak kalau settingnya di pondok? Begitu dokter, mungkin salep kulit yang ada kandungan antibiotiknya itu mungkin dokter yang dimaksud oleh Bapak Anton ini. Nggih, silakan dokter Ina. Terima kasih nih Pak Ustadz untuk pertanyaannya, mungkin mewakili santri-santrinya ya. Betul. Jadi tadi mungkin kalau salep itu juga jenisnya macam-macam. Jadi ada salep yang memang hanya untuk mengurangi peradangan, hanya salep yang sifatnya untuk anti jamur, antibakteri seperti itu. Jadi kalau tadi dipastikan yang digunakan santri-santri Ustadz ini adalah memang antibiotik, itu memang nanti harus benar-benar sesuai dengan indikasi. Kalau dipastikan dengan pemberian itu kemudian kulit santri itu sudah sembuh, ya sudah dihentikan saja. Jadi nggak harus rutin dipakai terus ya, karena nanti tadi menimbulkan resistensi karena penggunaan yang terlalu lama itu juga memungkinkan si bakteri itu belajar kok ada serangan serangan ini saya harus melindungi diri saya gitu kan. Nah, jadi misalnya sifatnya sesuai kebutuhan. Jadi itu kemudian anti jamur juga. Kalau di santri itu seringnya itu parasit ya, skabies itu. Ya, skabies itu juga sebenarnya pemberiannya tidak perlu terus-menerus ya. Jadi kalau sudah diaplikasikan ya, ditempelkan di kulit kemudian dia sudah sembuh, ya sudah, itu sudah selesai. Cuma masalahnya kambuh lagi gitu kan. Nah, itu yang biasanya terjadi itu kambuh ya. Lah kambuh itu berarti kita permasalahannya bukan di pemberian pengobatannya kan, berarti kan lebih ke preventifnya. Misalnya tadi karena penularannya lewat penggunaan bersama-sama, misalnya alat-alat yang sifatnya pribadi ya, handuk, kemudian mungkin alat-alat ibadah atau apapun yang mungkin spray atau apapun yang nanti itu menjadi tempat tinggalnya si parasit itu, nanti bisa yang semula kulitnya sudah bagus, sudah sehat, ketempelan lagi dia bisa kena lagi. Jadi prinsip penggunaan terus-menerus itu kita harus lihat benar konteksnya ya, karena prinsipnya kalau sesuatu itu digunakan karena memang diperlukan. Jadi, saya kira itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Dokter Ina, semoga terjawab dengan jelas Bapak Ustadz Anton. Ya, baik Dokter Ina, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada sedikit closing statement dari Dokter Ina menyambung dari tema kita pada kali ini, peran hand hygiene dalam resistensi antibiotik. Ya, terima kasih Mbak Rina. Alhamdulillah kita sudah melampaui ya pertemuan kelas kesehatan pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu ini ya, sahabat PKU ya, sudah mengikuti dan berpartisipasi aktif tadi untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Jadi intinya pada kesempatan kali ini kita harus selalu berusaha meningkatkan kesadaran kita ya untuk selalu berperilaku bersih, sehat dengan melakukan hand hygiene dengan tepat ya, sehingga nanti potensi untuk menularkan satu penyakit itu bisa terhalangi. Ya, saya kira itu, sehingga tadi terutama lagi tentang antibiotik tadi. Antibiotik juga bisa mengurangi terjadinya resistensi antibiotik. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Dokter Ina. Alhamdulillah, Masya Allah. Matur nuwun sangat Dokter Ina untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga menjadi amal jariah dokter. Semoga sehat selalu juga. Oke, baik sahabat PKU, insya Allah di tanggal 16 Mei kita akan ada kelas kesehatan lagi, masih dalam rangka memperingati World Hand Hygiene Day. Jangan lupa untuk follow sosial media PKU Gamping, baik di Instagram di @pkugamping, kemudian kita juga punya akun TikTok PKU Gamping dan juga YouTube PKU Gamping untuk mendapatkan info terupdate mengenai kelas kesehatan atau layanan-layanan terbaru, layanan terbaik dan unggulan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dalam kesempatan kali ini kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan selama membersamai sahabat PKU dalam 60 menit berjalan tidak terasa dokter. Semoga kita bisa ketemu lagi dok di kelas-kelas yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kami dari instalasi pelayanan jantung terpadu memiliki fasilitas pelayanan sebagai berikut: IGD, Poliklinik, ICU, Cath Lab. Bentuk pelayanannya kegawat daruratan jantung, rawat jalan, rawat intensif, dan angioplasti atau koroner angiografi, perikardiosintesis, BPM, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik antara lain ekokardiografi, treadmill test, dan Holter monitoring. Demikian fasilitas dari instalasi pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.